Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Bu Puji, dalam kuliah Discrete Mathematics 1. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 perkuliahan dengan materi Proof and Sets. Ya, dan kita akan memulai dengan materi Proof atau pembuktian. Oke, di awal saya akan menunjukkan definisi singkat dari proof gitu ya. Sebuah proof gitu ya, sebuah pembuktian itu adalah argumen valid yang menetapkan bahwa kalimat matematika itu benar ya. Jadi dia adalah argumen valid untuk menunjukkan kebenaran dari suatu kalimat matematika. Contohnya seperti materi yang kita pelajari minggu lalu. Untuk membuktikan teorema yang bentuknya seperti ini, misalkan ya, untuk semua berlaku PX maka QX gitu ya. Kemarin saat kita belajar apa ya, salah satunya universal generalize gitu ya. Dengan ini kita akan membuktikan bahwa ketika kita ambil suatu nilai C konstan, maka kalimat PC maka QC ini pun juga berlaku. Nah, kita akan membuktikan itu benar atau tidak. Ya, dan kita memilih C itu adalah suatu arbitrary element, artinya kita ambil elemen acak yang posisinya berada pada domain. Lalu kita ngeplay gitu ya, menerapkan universal generalization yang kita pelajari kemarin. Nah, sebagai catatan, saat kita akan mengerjakan, kita harus tahu dulu kita akan ngapain. Gitu. Dan pada masalah ini, kita akan membuktikan bahwa kalimat ini itu adalah benar. Kapan P maka Q itu benar? Kita ingat tabel kebenarannya. Dia akan salah satu-satunya kan jika P-nya adalah benar, Q-nya adalah salah gitu. Atau untuk menghindari itu, paling tidak kita harus menunjukkan bahwa Q-nya itu adalah benar jika P-nya itu adalah benar. Seperti itu. Jadi kita menunjukkan dua-duanya adalah benar. Karena kalau untuk menunjukkan salah kan itu lebih susah ya. Jadi kita akan sebaiknya kita ambil pada posisi menunjukkan bahwa saat Q-nya benar, P-nya itu adalah benar. Atau kebalikannya, saat P-nya benar, maka Q-nya adalah benar. Nah, beberapa jenis macam atau beberapa macam tentang pembuktian, salah satunya adalah yang disebut direct proof atau pembuktian langsung. Bagaimana cara kita menunjukkan pembuktian langsung gitu ya? Ini ada 3 langkah yang saya cantumkan. Pembuktian langsung itu misalkan kita ingin membuktikan pernyataan kondisional bahwa P maka Q itu adalah benar. Langkah pertama kita akan mengasumsikan bahwa P adalah benar. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan aturan inferensi. Ya, setelah berlaku terus kemudian kita harus menunjukkan juga bahwa Q adalah benar. Aturan inferensi itu masih ingat ya di pembahasan sebelumnya ya. Inferensi itu seperti apa saja. Ya, kita bisa menyesuaikan juga dengan tabel kebenaran yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Seperti itu. Oke. Nah, contoh yang pertama adalah kita diminta untuk membuktikan ya, gunakan direct proof atau pembuktian langsung untuk menunjukkan bahwa jika M dan N keduanya adalah perfect square. Perfect square itu adalah dia benar-benar suatu kuadrat gitu ya, kuadrat sempurna atau kuadrat, bilangan kuadrat gitu ya. Jika M itu adalah bilangan kuadrat, N itu adalah bilangan kuadrat, maka berlaku N kali M itu juga bilangan kuadrat atau perfect square. Nah, bagaimana kita menunjukkan bentuk perfect square tersebut? Nah, ini adalah solusinya. Oke, bagaimana
perfect square itu ibaratnya ketika dia dikuadratkan tuh hasilnya penuh gitu loh ya. Jadi bilangan bulat penuh juga. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita bisa memisalkan. Tadi kan di awal kita sampaikan bahwa M perfect square dan N perfect square. Sehingga kita dapat menuliskan, kita akan memunculkan suatu konstanta baru ya. Misalkan S dan T. Dia untuk mewakili menunjukkan bahwa M itu perfect square dan N itu perfect square. Bagaimana caranya? Ya kita misalkan M adalah S kuadrat, N adalah T kuadrat. Bu, boleh nggak saya balik? Boleh. Bu, saya nggak suka S karena itu nama mantan saya. Boleh nggak saya pakai A atau B? Boleh. Karena ini adalah hanya permisalan. Ya, saya misalkan M adalah A kuadrat dan B dan N adalah B kuadrat. Seperti itu boleh. Nah, lalu kita menggunakan aturan matematika biasa gitu ya. Tadi dikatakan bahwa bagaimana jika M itu adalah perfect square dan N adalah perfect square, maka N kali M juga perfect square. Oke, kita arahkan ke arah sana. Kita coba M dikalikan N ya. M dikalikan N kali M sama ya. Peraturannya sama. M kali N berarti sama dengan S kuadrat dikalikan T kuadrat. Dari mana ya? Kan tadi M-nya dimisalkan S kuadrat, N-nya dimisalkan T kuadrat. Lalu kemudian kita tahu bahwa S kuadrat itu dia adalah S kali S. Dan T kuadrat itu adalah T kali T. Sehingga kita bisa menjabarkan bentuk S kuadrat sebagai bentuk SS dan bentuk T kuadrat sebagai bentuk T kali T. Nah, dengan aturan komutatif gitu ya, ini bisa diselang-seling karena tidak ada hal-hal yang spesial di sini ya, maka kita bisa posisinya kita pindah-pindah sebagai pasangan-pasangan sendiri. SS kali TT berarti kan dia ada S, T, T. Oke, saya boleh nggak memasangkan ST, ST? Boleh banget. Jadi ini kita bisa rubah sama dengan menjadi ST dikalikan ST. Dan sesuai definisi, jika ada suatu perkalian konstanta di mana dia dikalikan, maka dia merupakan sifat dari kuadrat. Sehingga ST itu adalah kuadrat. Nah, maka ketika kita tahu bahwa M itu adalah perfect square, N adalah perfect square, maka di sini terbukti bahwa NM pun atau MN pun dia juga merupakan sebuah perfect square atau bilangan kuadrat. Maka dia terbukti. Seperti itu. Mudah kan? Oke, nanti jika dikiranya belum paham, maka boleh ditanyakan. Ya. Oke, selanjutnya. Metode selanjutnya adalah pembuktian dengan menggunakan kontraposisi. Masih tahu definisi kontraposisi? Pada logika matematik? Ya. Kontraposisi atau kontrapositif itu merupakan, jadi kita memisalkan dalam kondisi sebaliknya. Gitu ya. Bentuk kontraposisi dia merupakan bentuk pembuktian yang tidak langsung. Jadi kalau yang bentuknya tadi kan langsung kita tunjukkan bahwa dia itu memenuhi kalimat kebenaran dari yang diminta, gitu ya. Kalau untuk model kontraposisi ini, pembuktian dengan kontraposisi dia merupakan jenis pembuktian yang tidak langsung. Nah, misalkan nih, kita diminta membuktikan bahwa P maka Q. Kita tahu seaturan ekivalensi ya, untuk urusan kontraposisi ya. Untuk kontraposisi, ini adalah jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Sehingga pada pembuktian dengan kontraposisi, kita diminta akan membuktikan bahwa untuk negasi Q maka negasi P. Seperti itu. Contoh. Ya. Buktikan bahwa jika N sama dengan A kali B, di mana A dan B adalah sebuah positif integer,
maka berlaku A itu kurang dari sama dengan akar N, dan B itu kurang dari sama dengan akar N. Nah, kita tadi diminta membuktikan apa? Untuk negasi Q, maka negasi P. Oke. Jadi jika kita anggap ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya, maka kita akan mencari negasi Q dulu. Kalau di sini adalah A kurang dari sama dengan akar N, atau B kurang dari akar N, maka kita akan memisalkan kebalikannya. Kebalikannya berarti A lebih besar. Ya. Jadi kita akan membuktikan, pertama kita akan mengasumsikan bahwa A kurang dari sama dengan akar N atau B kurang dari akar N adalah false. Sehingga kita akan memisalkan ini adalah kebalikannya. A adalah lebih besar dari akar N dan B adalah lebih besar dari akar N. Kemudian kita masukkan kita arahkan dia ke bentuk N sama dengan AB. Bagaimana caranya? Kita akan memunculkan suatu konstanta baru, ya, di mana aturannya itu konstanta tersebut kedua-duanya itu harus lebih besar dari 0. Ya, terserah mau siapa yang duluan yang lebih besar. Misalkan di sini saya menggunakan S dan T lagi, karena di awal tadi saya menggunakan S dan T. Boleh saya menggunakan kata yang lain? Boleh. Boleh saya menggunakan huruf yang lain? Boleh. Ya, misalkan kita memilih arbitrary ya. Jadi sebuah konstanta sembarang di mana konstanta tersebut itu adalah lebih besar dari 0, atau ada lagi dan ada lagi konstanta lagi sembarang bahwa ada konstanta U dan konstanta V di mana keduanya lebih besar dari 0 dan U itu adalah lebih besar, U lebih kecil dari V. Jika kondisinya seperti ini, benar nggak kalau ini ketika S saya kalikan dengan U, dia itu adalah kurang dari T kalikan V? Paham ya? Oke. Jika misalkan ada bentuk seperti ini ya, misalkan ada beberapa suatu bilangan gitu ya, di mana bilangan tersebut kondisinya seperti ini, maka ketika bilangan S dengan bilangan U dikalikan, pasti hasilnya kan bilangan T dikalikan bilangan V. Seperti itu. Sehingga ketika ini saya kalikan, saya bawa ke sini, artinya A kali B itu kan lebih besar daripada akar N dikalikan akar N. Oke? Maka akar N kali akar N kan N. Sehingga AB itu lebih besar daripada N. Nah, tadi kita diminta membuktikan apa? Ketika kita memulai dengan negasi Q, maka kita harus mendapatkan negasi P. Benar nggak ini adalah negasinya? Kalau P-nya adalah N sama dengan AB, seharusnya negasinya kan N kurang dari AB atau N lebih besar dari AB. Benar loh. Ternyata AB itu lebih besar dari N, alias N itu adalah lebih kecil daripada AB. Maka terbuktilah sesuai sifat kontraposisi ini berlaku. Maka pembuktiannya adalah selesai. Hipotesisnya adalah salah, maka kita kembalikan ke kondisi awal. Ya, sehingga pembuktiannya adalah selesai dan kalimat tersebut adalah benar. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan saat sesi tanya jawab. Nah, pembuktian yang ketiga adalah pembuktian dengan menggunakan kontradiksi. Kontradiksi ini seperti apa? Ada dua macam kita waktu belajar tabel kebenaran. Ketika semua tabel kebenarannya bernilai benar, maka dia adalah tautologi. Tapi ketika semua tabel bernilai salah, maka dia kontradiksi. Untuk pembuktian model pembuktian yang ketiga, dia merupakan jenis pembuktian indirect proof atau pembuktian yang tidak langsung. Oke, misalkan karena statement R dan negasi R is a contradiction, maka R adalah sebuah preposisi. Dan kita bisa membuktikan bahwa P adalah benar jika kita menunjukkan bahwa negasi P maka R. Dan negasi R itu
benar untuk beberapa preposisi R. Oke, langsung kita ke contoh aja. Biar nggak bingung. Oke, tunjukkan sebuah pembuktian dengan menggunakan kontradiksi dari teorema jika 3N plus 2 itu adalah odd, ya, odd itu adalah ganjil, maka N itu adalah odd. Oke? Oke. Solusinya adalah, yang pertama, kita akan memisalkan suatu koefisien P, di mana P itu adalah 3N plus 2. Dia adalah kita asumsikan ganjil. Dan kita asumsikan preposisi yang kedua itu adalah Q, di mana Q itu adalah odd juga. Nah, untuk membuktikan bahwa statement ini benar, maka kita akan menguji dengan permisalannya, gitu ya. Misalkan, asumsikan bahwa P dan negasi I itu adalah keduanya N-nya adalah tidak odd atau tidak ganjil. Jadi kalau untuk metode kontraposisi itu adalah kita akan memisalkan yang sebaliknya terlebih dahulu. Ya, contoh. Kita akan mengasumsikan bahwa kebalikannya. Dari sini dulu ya. Misalkan kita asumsikan N itu adalah genap, gitu ya. Misalkan, ini di sini ada dituliskan. N itu adalah genap. Nah, seringkali kita untuk pembuktian, kita akan menunjukkan ketika dia adalah genap, itu adalah sama dengan 2K. Kenapa demikian, Bu? K itu adalah suatu konstan. Artinya, berapapun konstannya, ketika dikalikan 2, maka hasilnya pasti akan genap. Baik itu K-nya ganjil atau K-nya genap. Oke, dan sebaliknya, untuk membuktikan ganjil, biasanya kita akan menuliskan N sama dengan 2K plus 1. Artinya apa? Berapapun nilai K-nya, ketika dia dikalikan 2, terus kemudian ditambahkan 1, maka dia hasilnya akan ganjil. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ketika N saya misalkan 2K, maka langsung kita masukkan saja di sini. N-nya kita rubah menjadi 2K. 3 kali 2K ditambah 2. Kita kalikan biasa. 3 kali 2K kan 6K. 6K plus 2. Nah, kita lihat dua-duanya ini adalah bilangan yang bisa dibagi 2, alias genap. Ya, sehingga kita bisa keluarkan, 2 dalam kurung 3K plus 1. Ingat, 2 dikalikan 3K plus 1. Artinya berapapun nilai K-nya, dia hasilnya akan genap. Karena sudah dikalikan 2. Oke. Sekarang kita kembalikan lagi. Karena 3N plus 2 itu adalah 2T, 3N plus 2 ya ini ya. Oh ini ya. Karena 3N plus 2, ini misalkan kita misalkan dengan T ya. Karena 3N plus 2 merupakan 2 kali T, di mana T-nya adalah 3 plus 1, maka bisa saya sampaikan dari tadi, ketika 2 dikalikan berapapun, maka dia definisi bilangan genap. Di mana T adalah 3 plus 1, maka 3N plus 2 adalah even. Di awal kita membuktikan sebaliknya, ternyata hasilnya adalah sebaliknya. Maka terjadilah kontradiksi. Paham ya maksud saya ya? Maka terjadilah kontradiksi. Sehingga statement kalimat 3N plus 2 adalah even, gitu ya, adalah genap, itu adalah ekuivalen dengan statement negasi P. Karena integernya tadi adalah juga genap. Ya, artinya ketika kita memisahkan sebaliknya, maka berlaku sebaliknya. Hal ini terjadi kontradiksi. Sehingga pembuktiannya adalah selesai dan terbukti bahwa jika 3N plus 2 itu adalah ganjil, maka N-nya adalah ganjil. Oke ya, paham nggak ya? Nanti silakan ditanyakan jika belum paham ya. Oke, saya akan melanjutkan dengan proof method and strategy. Metode pembuktian dan strateginya.
Nah, yang pertama kita akan membuktikan berdasarkan kasusnya. Proof by case. Yaitu merupakan pembuktian dengan kemungkinan kasus-kasus penutup kasusnya yang mungkin terjadi dalam teorema. Oke, terus kemudian ada pembuktian secara menyeluruh. Artinya kita akan memeriksa semua contoh untuk membuktikan teorema. Ini agak gampang ya, karena kita tinggal substitusikan saja. Nah, bukti yang menyeluruh tadi dimungkinkan untuk dilakukan hanya jika ada sejumlah kecil contoh. Jadi jenis exhaustive proof ini bisa dilakukan jika sekiranya contoh yang bisa diambil atau disampelkan tadi itu hanya sedikit atau mampu kita hitung. Tapi jika misalkan domainnya ada banyak, tak terhingga, maka exhaustive proof ini tidak dapat dilakukan. Maka kita perlu menggunakan metode pembuktian yang lain. Oke, saya lanjutkan. Berikut adalah contoh dari permasalahan exhaustive proof. Ya, jadi kita pembuktian secara langsung. Kenapa ini bisa melakukan exhaustive proof? Karena di sini disampaikan bahwa kita diminta membuktikan permasalahan ini jika n-nya itu adalah sebuah positive integer di mana n-nya adalah kurang dari sama dengan 4. Artinya kita hanya menghitung kebenaran nilai ini ketika nilainya adalah 1, 2, 3, dan 4. Saya akan mencoba satu persatu. Pertama, saya akan ambil ketika n-nya adalah sama dengan 1. Kita akan cek yang sebelah kiri, apakah benar 1 ditambah 1 pangkat 3. 1 ditambah 1 pangkat 3, apakah dia itu adalah lebih besar daripada 3 pangkat 1. 1 ditambah 1 berarti kan 2 pangkat 3 adalah 8. Dia lebih besar sama dengan 3 pangkat 1 adalah 3. Berarti terbukti. Nah, saudara perlu menghitung kembali ketika saat n-nya adalah 2, 3, dan 4. Jika keempat-empatnya itu adalah terpenuhi, maka terbukti. Ya, terbukti bahwa bentuk ini itu berlaku untuk n kurang dari sama dengan 4. Mudah banget itu. Nah, sekarang kita contoh tadi pembuktian yang case by case gitu ya. Kita diminta membuktikan jika n-nya adalah integer, maka berlaku n kuadrat ini pasti dia lebih besar atau sama dengan n. Nah, kita akan membuktikannya pada kasus dalam hal ini karena nilai n itu adalah sangat banyak ya, karena kita bicara bilangan integer berarti ada tak terhingga. Maka kita akan membagi kasus menjadi 3 macam. Saat n-nya itu sama dengan 0, saat n-nya lebih besar dari 0, dan saat n-nya adalah kurang dari 0. Pertama kita akan memulai pada kasus n-nya sama dengan 0. Ketika n sama dengan 0, maka langsung saja kita masukkan n kuadrat 0 kuadrat, apakah dia lebih besar sama dengan 0? Oh iya, terbukti. Ternyata dia adalah sama. Sehingga, oke, saat n-nya sama dengan 0 terbukti. Nah, kemudian sekarang kita coba saat n-nya adalah lebih besar dari 0. Atau tepatnya lebih besar dari 1. Di sini kenapa kita tidak menggunakan lebih besar sama dengan 0? Oke, karena ini kan bilangan integer ya. Kalau bilangan integer itu kan berarti nggak ada setengah, nggak ada sepertiga gitu ya. Asumsinya ketika 0 itu sudah terbukti, berarti kita perlu membuktikan untuk yang lebih besarnya itu berarti kita mulai dari 1. Tidak perlu dari 0 kembali. Dari 1 berarti pertama kita akan membuktikan saat n adalah lebih besar dari 1. Apakah berlaku juga ini? Oke, kita akan mencoba. Saat n-nya adalah lebih besar dari 1, seperti ini ya. Oh ini berlaku ya. Saat n-nya lebih besar dari 1, saat n-nya lebih besar sama dengan 1, maka kita akan membawa bentuk n kuadrat ke n ya. Maka kita bisa memilih suatu nilai n gitu ya, suatu nilai n arbitrary gitu, yang penting dia positif ya.
kita kalikan ke dua arahnya gitu ya. Yang kiri kita kalikan dengan N, yang kanan kita kalikan dengan N. Oke, berarti N kuadrat lebih besar sama dengan N. Oke, sehingga terbukti bahwa N kuadrat lebih besar sama dengan N. Nah, pasti nanti saudara akan berpikir gimana ya Bu, idenya kok bisa seperti itu ya. Memang masalah proof ini adalah masalah tentang kebiasaan. Ya, ketika kita sudah terbiasa menghadapinya, maka akan lebih luas. Makanya harus sering berlatih. Kenapa kok Bu Puji punya ide harus dikalikan N? Karena Bu Puji membawa permasalahan ini untuk diarahkan ke bentuk ini. Karena kan kita diminta membuktikan bahwa N kuadrat lebih besar sama dengan N. Karena tandanya sama dengan, berarti kan ganjil banget ya. Polanya juga bisa kita tebak. Oh, untuk membentuk N kuadrat, berarti kan yang kiri dikalikan N. Nah, karena perkalian tambahan itu harus seimbang, jika kiri kita kalikan N, maka yang kanan juga perlu kita kalikan N. Sehingga terbukti. Ya. Nah, sekarang yang menarik adalah kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini ketika N-nya adalah kurang dari min 1. Lagi-lagi kenapa kok dimulainya dari min 1? Karena 0 sudah kita buktikan. Dan karena bilangan integer itu adalah bulat gitu ya, dari 0 berarti kita perlu membuktikan yang 1 atau yang min 1. Oke. Nah, pertama, ketika N itu adalah kurang dari sama dengan min 1, ketika N-nya kurang dari min 1, artinya kan N-nya negatif. Setuju nggak kalau N-nya itu, jika N-nya negatif, ketika dia dikuadratkan hasilnya positif? N kurang dari min 1 kan bisa saja min 1. Min 1 kalau dikuadratkan 1. Bisa saja min 2. Min 2 ketika dikuadratkan 4. Bisa saja min 3. Jika dikuadratkan 9. Artinya meskipun N-nya adalah negatif, ketika kita kuadratkan hasilnya itu adalah pasti positif. Nah, sehingga pasti langsung berlaku kan. Kalau N kuadratnya itu adalah pasti positif, sedangkan N-nya itu adalah kurang dari min 1, ya, artinya kurang dari 1 min 1, berarti kalau kita gambarkan, kalau misalkan N kuadratnya ada di sini, gitu ya, selalu positif, sedangkan N-nya itu adalah misalkan posisinya di sini, karena kurang dari min 1, setuju nggak kalau N kuadrat ini lebih besar dari N? Karena posisinya di lebih kanan. Kalau posisinya di garis bilangan di lebih kanan, berarti kan artinya lebih besar. Nah, dari sini sudah terbukti bahwa N kuadrat lebih besar daripada N. Seperti itu. Jika yang belum jelas, boleh ditanyakan di sesi diskusi ya. Oke. Nah, kemudian kita untuk pembuktian selanjutnya adalah eksistensi proof. Yaitu jenis pembuktian dari sebuah proposisi dalam bentuk seperti ini. Terdapat XPX gitu ya, atau existence proof. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bisa dengan menggunakan constructive existence proof, bisa juga dengan non-constructive existence proof. Contoh untuk yang konstruktif, artinya secara ada konstruksinya gitu ya, secara detail terkonstruksi. Yang pertama kita akan memilih gitu ya, sebuah elemen A misalkan yang disebut saksi, di bahasa Inggris kan, di bahasa Indonesia kan nggak enak ya. Intinya dia adalah sebuah nilai gitu ya, arbitrary constant gitu ya. Sehingga PA ini adalah benar. Ya, jadi kita gimana caranya menemukan nilai A ini sehingga PA ini adalah benar. Contoh, tunjukkan bahwa ada bilangan bulat positif yang dapat ditulis sebagai jumlah bilangan bulat positif dalam dua cara yang berbeda. Nah, contohnya di sini. Kita bisa menemukan bahwa misalkan 1729. 1729 itu adalah bentuk jika kita kalau yang mahasiswa yang mungkin dulu pernah mengikuti olimpiade ya, kalau bentuk seperti ini artinya kan ini seperti ini ya, 1000 dikali 70, 729. Nah, 1000 ini adalah 10 pangkat 3 dan 729 ini adalah 9 pangkat 3. Nah, boleh nggak kita merubahnya menjadi 12 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3?
Boleh banget ya. 12 pangkat 3 itu kan 1728 ya. 1728 ditambah 1 pangkat 3 adalah 1. Nah, artinya pada masalah constructive existence proof ini adalah kita bisa menemukan nilai-nilai yang bisa membentuk bahwa ada dua cara yang berbeda gitu penulisannya untuk bilangan bulat positif yang ini gitu ya. 1729 adalah 10 pangkat 3 ditambah 9 pangkat 3 atau bisa juga 12 pangkat 3 dan 1 pangkat 3. Apakah semua berlaku seperti itu? Belum tentu. Karena tadi kan kita diminta untuk menemukan elemen A. Jadi ini adalah elemen khusus yang belum tentu berlaku untuk suatu bilangan yang lain. Nah, lalu kemudian bagaimana untuk kasus non-constructive existence proof tadi? Contoh, tunjukkan bahwa terdapat bilangan irasional X dan Y sehingga berlaku X pangkat Y itu adalah rasional. Oke, kita misalkan bilangan rasional. Misalkan bilangan rasional itu adalah akar pangkat 2. Ya, misalkan X itu adalah, kita pilih misalkan akar pangkat 2. Dan Y itu adalah misalkan akar pangkat 2. Oke. Pertama, ketika kita coba X dipangkatkan Y langsung, X dipangkatkan Y, berarti kan akar 2 diakarkan 2. Ini sebenarnya juga masih irasional ya. Oh, ini masih irasional. Nah, sekarang kita misalkan lagi. Kalau kita misalkan deh, X-nya adalah akar 2 pangkat akar 2. Tadi kan dia X ini diketahui adalah irasional kan kalau bentuknya kayak gini. Tapi misalkan Y adalah akar 2 juga. Sekarang kita coba ketika X dipangkatkan Y. Gimana? Akar pangkat 2, akar pangkat 2, dipangkatkan lagi akar pangkat 2. Kita saat SD belajar ya. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Sehingga hasilnya ini adalah akar 2 pangkat kuadrat. Jadi mana akar 2 kalikan akar 2, 2. Nah, sedangkan akar 2 kuadrat, ya hasilnya adalah 2. Nah, sehingga kita perlu menemukan suatu komposisi yang tepat. Tidak berlaku untuk semuanya. Namun, ini juga berlaku. Ditunjukkan bahwa hanya terdapat bilangan ya. There exists itu kan berarti hanya terdapat. Artinya tidak berlaku semuanya. Sehingga ketika saya menunjukkan X-nya, Y-nya itu adalah irasional, maka X pangkat Y adalah rasional. Oke? Demikian. Nah, kemudian untuk yang terakhir saya akan membahas masalah sets dan set operations. Oke, saya lanjutkan dengan masalah set. Ya, set ini himpunan ya, himpunan. Sebuah set itu adalah kumpulan dari suatu objek yang tidak terurut, unordered ya, nggak harus berurut. Nah, objek dalam set tadi dia disebut elemen atau anggota dari himpunan. Misalkan kita bisa menuliskan seperti ini. A elemen dari A besar. Di mana bentuk ini menyatakan bahwa A kecil ini merupakan elemen dari himpunan A besar. Dan sebaliknya kalau bentuknya seperti ini, A seperti ini ya. Ini menyatakan bahwa A ini bukan elemen dari himpunan A. Seperti itu. Nah, contoh ini mendeskripsikan sebuah himpunan. Terdapat beberapa cara untuk mendeskripsikan sebuah himpunan. Bisa dengan cara di list, misalkan seperti ini, himpunan bilangan vokal yaitu A, E, I, O, U. Atau bisa juga menggunakan set builder notation. Misalkan seperti ini, O itu adalah X, di mana X adalah suatu bilangan positif integer yang ganjil, kurang dari 10. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Ini harusnya di kalkulus sudah belajar ya. 0 atau O sama dengan X elemen dari Z plus, di mana X adalah odd, and X kurang dari 10. Itu adalah dua cara kita menunjukkan atau menggambarkan sebuah himpunan. Bisa didata atau bisa menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini adalah beberapa jenis himpunan yang sangat familiar dalam matematik. Ada himpunan bilangan asli, natural member. Biasanya diberikan
logo atau diberikan lambang N. Terus adalah himpunan bilangan bulat atau integer. Lambangnya adalah Z. Bilangan bulat berarti berapapun pokoknya dia bukan pecahan, bisa dari negatif, 0, positif. Terus jika kita bicara Z plus, dia artinya bilangan bulat yang positif. Dan Q itu adalah bilangan rasional. Bilangan rasional berarti bentuknya P per Q, di mana P-nya adalah elemen bilangan integer, Q-nya adalah bilangan integer dengan syarat Q-nya tidak boleh 0. Ini dekat sekali dengan kalkulus. Ada lagi yaitu R. R itu adalah himpunan bilangan real. Begitu juga ketika saya menuliskan R plus, itu artinya himpunan bilangan real yang positif. Dan yang terakhir adalah C. C itu adalah himpunan bilangan kompleks. Kompleks itu yang akar pangkat min I gitu ya. Jadi kompleks itu adalah bilangan selain bilangan real. Nah, lalu kemudian ada juga yang dinamakan himpunan kosong atau singleton set. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya. Dinyatakan dengan bentuk seperti ini, seperti O dicoret atau dibentuk menggunakan lambang kurung pelawal yang tidak ada isinya. Misalkan gini, himpunan kosong itu misalkan mahasiswa informatika yang menguasai bahasa Rusia, gitu ya. Jika di dalam kelompok mahasiswa informatika tersebut tidak ada yang bisa bahasa Rusia, maka itu adalah himpunan kosong. Artinya tidak ada anggota himpunan atau alias mahasiswa informatika tadi yang bisa bahasa Rusia. Nah, sedangkan singleton set, ya, singleton set itu yang hanya memiliki satu elemen. Gitu misalkan himpunan istri Pak Doni gitu misalkan ya. Karena Pak Doni istrinya hanya satu, jadi merupakan singleton set. Anggotanya hanya satu. Oke, selanjutnya adalah diagram Venn. Saya rasa ini sudah familiar ya. Diagram Venn ini bagaimana kita menggambarkan anggota-anggota himpunan. Ini SD banget sudah ada. Ya, misalkan di sini saya tuliskan kalau U itu adalah universal gitu ya, alias himpunan semesta gitu ya, himpunan semesta atau semesta himpunan. Dan ini adalah V, ini adalah merupakan himpunan bilangan vokal gitu ya. Misalkan A, E, U, E, O. Ini biasanya sering sekali kalau kalian familiar ya. Misalkan ini adalah mahasiswa informatika, diagram Venn-nya mahasiswa informatika yang suka kopi gitu ya misalkan. Ini adalah himpunan mahasiswa informatika yang suka Indomie gitu misalkan. Dan yang tengah ini adalah himpunan mahasiswa yang suka kopi dan suka Indomie. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk diagram Venn. Saya rasa ini sudah familiar. Lanjutkan. Nah, subset ya. Subset itu merupakan bagian dari himpunan itu sendiri yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan himpunan asalnya. Lambangnya seperti ini. A subset dari B. Oke, kita bisa melihat bahwa A subset dari B jika dan hanya jika berlaku untuk setiap X, gitu ya. X itu elemen dari A, sehingga X itu adalah elemen dari B. B ini adalah himpunan aslinya gitu ya. A itu adalah subset. Jadi jika kita lihat subset itu bagian dari himpunan yang besar. Contohnya ini adalah mahasiswa informatika. Universalnya itu adalah mahasiswa informatika. Mahasiswa informatika yang suka dandan gitu. Berarti kan semua mahasiswa ibaratnya sebagian banyak mahasiswa perempuan gitu ya. Terus kemudian ada lagi himpunan mahasiswa informatika yang suka dandan dan suka menari gitu ya. Nah, mahasiswa informatika yang memiliki dua sifat tadi, misalnya suka dandan dan suka menari, maka dia merupakan subset dari himpunan B. Ya, artinya dia menguasainya. Dia memiliki sifat B, tapi dia memiliki sifat lain yang khas di antara yang lainnya, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Itu namanya subset. Ya. Oke. Sebagai catatan, apa ini? Himpunan kosong tadi merupakan subset dari apa ini S ya?
semesta kali ya yang dimaksudin ya. Atau singleton ya. Himpunan kosong merupakan subset dari himpunan singleton dan singleton merupakan subset dari singleton. Ya saya rasa masuk akal. Ya, jadi himpunan kosong itu adalah bagian dari singleton. Di antara satu itu ada yang enggak gitu loh. Jadi mungkin bisa. Tapi bisa juga himpunan kosong itu bisa jadi anggota yang lain gitu. Terkadang kita perlu ketika kita mendata gitu ada suatu kasus himpunan kosong itu menjadi bagian dari suatu himpunan yang lain. Oke, di sini adalah proper subset ya selanjutnya. Nah, proper subset ini digunakan ketika kita itu ingin menegaskan ya. Kalau sebuah himpunan A itu adalah subset dari himpunan B. Tapi A itu tidak sama dengan B. Ya, maka kita bisa menuliskan A seperti ini, proper subset dari B. Jadi ini bedanya apa? Ya seperti kalau kita belajar B kurang dari A gitu ya, dan B kurang dari sama dengan A gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk definisi subset dan proper subset. Kalau proper subset, pokoknya A itu nggak ada yang sama dengan B. Nah, kalau A sama dengan B itu bilangnya apa sih? Ya ketika dua himpunan tersebut memiliki elemen yang sama. Nah, ketika kita bicara A sama dengan B, maka A dan B pada himpunan ini dia berlaku A itu adalah subset dari B dan B itu subset dari A. Jadi berlaku sebalikannya. Jika kita menggunakan definisi atau operator logika, maka kita bisa menggunakan operator biimplikasi, ya, biimplication. Ketika dibalik nilainya juga. Oke, selanjutnya adalah size of a set alias ukuran dari himpunan. Ukuran dari himpunan itu artinya berapa banyak anggota himpunan tersebut, gitu ya. Misalkan kita contoh, let A be the set of positive integer less than 10. Jadi kita misalnya kita diminta, misalkan A itu adalah sebuah himpunan bulat positif dan ganjil, di mana dia kurang dari 10. Bulat positif itu kan berarti mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika dia ganjil berarti kan ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa sampai segini? Karena di sini dimintanya kurang dari 10. Maka himpunan A tadi, ya ini adalah A ya, di data karena jumlahnya hanya sedikit. Berapa jumlahnya? Itu 2, 3, 4, 5. Sehingga size of set A atau ukuran dari himpunan A adalah 5. Apanya? Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan power set. Ya, misalkan diberikan suatu himpunan S, yang dikatakan power set dari S itu adalah himpunan dari semua subset dari himpunan S. Ya, tadi saya katakan. Nah, power set dari S tadi dinyatakan dalam bentuk PS, power set dari himpunan S. Nah, contohnya sekarang kita diminta apa? Apakah power set dari himpunan 012? Tadi apa katanya? Semua subset dari himpunan S. Oke, subset ini kita akan mulai. Apa saja? Bisa yang tadi saya sampaikan, ada himpunan kosong, ada himpunan 0, ada himpunan 1, ada himpunan 2. Terus kemudian pasangkan lagi. Ada himpunan 0 dan 1, 0 dan 2. Terus kemudian 1 dan 2. Terus kemudian yang 33, 0, 1, 2. Seperti itu. Jadi mulai dari himpunan kosong, terus kemudian himpunan yang anggotanya hanya 1 ya atau singleton set, kemudian himpunan yang isinya 2, terus kemudian himpunan yang isinya 3. Nah, di sini dicatatkan catatan bahwa empty set dan himpunan itu sendiri merupakan anggota dari subset dari himpunan tersebut. Ya, ini kan himpunan dia sendiri. Himpunan dia sendiri dan himpunan kosong dia merupakan subset dari himpunan tersebut. Ya, seperti itu. Kita lihat berapa hitungnya. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, benar ini ya. Seringkali kita menghitung berapa power setnya adalah dengan 2 pangkat anggotanya. Ini anggotanya ada 3, 2 pangkat 3. Maka nanti jumlah
anggota dari power setnya tadi ada 8. Oke, jika anggota subsetnya tadi 4, tinggal diteruskan saja. Kemudian terkait produk kartesian, gitu ya. Produk kartesian, seperti apakah itu produk kartesian? Misalkan A dan B adalah sebuah himpunan yang dinamakan produk kartesian dari A dan B atau dinyatakan dengan A cross B itu adalah himpunan dari semua pasangan berurut AB, di mana A itu adalah elemen dari si A, B ini adalah elemen dari si B besar. Jadi kita urutkan. Contoh, apakah kartesian produk dari 1, 2, dan ABC? Maka kita pasangkan satu persatu. Ya, A dikalikan 1 dan A, berarti dijadikan pasangan berurutan, gitu ya. 1 dan A, 1 dan B, 1 dan C, 2 dan A, 2 dan B, 2 dan C, seterusnya. Sehingga kartesian produk dari A dan B adalah bentuk ini. Yang belum paham boleh ditanyakan saat sesi tanya jawab. Selanjutnya yang terakhir lagi, tadi saya sudah mengatakan terakhir ya, operasi dari himpunan. Operasi dari himpunan itu ada yang dinamakan union atau gabungan, ada yang dikatakan intersection atau irisan, ada yang dikatakan difference atau selisih, ada yang dikatakan complement atau asterisk. Seperti apa? Berarti sisa himpunannya. Langsung kita contoh aja. Nah, ini adalah bentuk gabungan. Jika dinamakan gabungan, berarti misalkan saya katakan A itu adalah himpunan mahasiswa matematika himpunan mahasiswa informatika yang suka voli, B adalah himpunan himpunan mahasiswa informatika yang suka basket, misalkan. A gabungan B berarti siapa saja mahasiswa informatika yang suka voli dan juga suka basket. Bisa suka voli saja, bisa suka basket saja, atau bisa dua-duanya. Itu untuk union atau gabungan. Berbeda dengan intersection. Kalau intersection itu adalah yang memiliki kaitan keduanya atau yang irisan. Ya, jadi misalkan saya katakan A itu adalah himpunan mahasiswa matematika yang suka basket, B himpunan mahasiswa matematika yang suka voli, maka irisannya adalah himpunan mahasiswa matematika yang suka basket dan suka voli. Hanya yang suka keduanya. Saya rasa sudah paham. Kalau difference itu adalah pengurangannya. Ya. Jadi misalkan A itu adalah himpunan mahasiswa matematika yang suka nasi gitu ya. Dikurangi himpunan mahasiswa matematika yang suka tempe gitu misalkan ya. Jadi dikurangkan ya, hanya dihilangkan saja mana mahasiswa matematika yang suka tempe dihilangkan dari kumpulan yang suka nasi tadi. Seperti itu. Terus kemudian komplement gitu ya, itu adalah sosoknya gitu ya ibaratnya ya. Misalkan U adalah universal set gitu ya. The complement of the set A adalah komplement dari A di mana bergantung dari U ya, yang dimiliki dari U. Misalkan bentuk diagram Venn-nya seperti ini ya. Ini adalah universal, ini adalah himpunan A. Maka sisanya adalah A komplement. Silakan didefinisikan sendiri dalam kalimat ya. Nah, dan kuliah ini akan saya tutup dengan tabel tentang set identities gitu ya, atau identitas dari sebuah himpunan. Jika A diiriskan dengan himpunan semesta, maka hasilnya adalah A. Jika A digabungkan dengan himpunan kosong, maka hasilnya A. Ini merupakan hukum identity. Begitu juga untuk gabungan tadi ya, A digabungkan dengan universal U, A irisan dengan himpunan kosong. Ini adalah hukum dominasi. Jika ini A gabungan A, hasilnya A irisan A, hasilnya A, dia adalah hukum idempoten. A komplement dari A, dikomplementkan lagi, hasilnya adalah kembali ke A. Jelas ya saya rasa? Dia merupakan hukum complementation atau complementation law. A gabungan B sama dengan B gabungan A. A irisan B, ya betul ya, A irisan B sama dengan B irisan A, dia merupakan hukum komutatif.
Nah, ini saya rasa tinggal mengikuti saja. Ini adalah hukum asosiatif. Hukum distributif ini sama halnya dengan fungsi ya, kalau sudah dipelajari di kalkulus. Hukum De Morgan tentang tadi komplement ya. Hukum absorptif ya, dan hukum komplement seperti ini. Silakan ini dihafalkan. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Saya akan tutup dengan kalimat motivasi gitu ya. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu selesai. Jadi jangan pernah kalian menyerah ketika tugasmu belum selesai. Lalu bagaimana artinya ketika kita lelah? Ketika kalian lelah, beristirahatlah, tapi bukan berhenti. Oke, saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya lanjutkan sesi diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.